Tapi yang lu respon ada beberapa orang. Semuanya Lagi merdeka ya, mumpung lagi merdeka ya. Iya, semuanya gue respon karena kan gue gak punya pacar. Halo, selamat bergabung kembali di Bina Podcast bersama Adit. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang personal branding. Nah, berbeda dengan podcast sebelumnya, di podcast kali ini kita coba untuk berdiskusi dengan beberapa narasumber yang kita akan hubungi melalui sambungan telepon. Dan kita akan bertanya tentang bagaimana wanita membangun personal branding di muka publik. Nah, personal branding ini sendiri sebenarnya lebih kepada kepribadian perempuan atau wanita, cara mereka memperkenalkan diri di depan publik, apakah mereka dikenal sebagai pribadi yang ramah, pendiam, supel, mudah bergaul, dan lain sebagainya. Dan saya coba telepon, semoga diangkat. Salah satu teman kita yang ada di Sumatera, semoga dia berkenan untuk kita ajak diskusi malam hari ini. Halo. Halo, Malam. iya. Iya. Apa kabar sih? Lu telepon. Iya nih, ya silaturahmi. Gimana kabarnya sih? Baik, alhamdulillah. Lu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih di Padang? Masih. Kapan Gak pindah? beranjak gue. Kapan pindah ke daerah yang lebih besar? Kayaknya gue nunggu calon suami buat ngajak gue pindah ke kota lain deh. Zi, ini kita dan teman-teman di Bina Production kita lagi bikin podcast nih. Nah, kebetulan malam ini tuh kita ngangkat tema tentang cara wanita membangun personal branding di muka publik. Intinya tuh cara membangun personal branding deh. Nah, personal branding itu kan lebih kepada cara si wanita memperkenalkan diri di muka publik. Nah, tapi sebelum itu, telepon ini kita rekam ya, nggak apa-apa ya Zi ya? Ya, apa-apa biasa. Aja gak apa-apa. Sama aja. Nggak apa-apa ya? Iya. Aman ya? Aman. Nah, oke sih, kita langsung ke temanya aja deh. Zizi itu sebenarnya pribadi yang seperti apa sih? Ini kan kita lagi bahas soal cara wanita membangun personal branding di muka publik. Nah, Zizi itu seperti apa karakternya? Ya gue kalau memperkenalkan diri ke orang ya seperti biasa. Gue apa adanya. Ya apa gue ya gitu aja yang gue keluarin. Gak terlalu dibikin-bikin. Oh, oke. Artinya lu bisa menjadi pribadi apapun tergantung lingkungan yang lu sedang ada gitu. Enggak gitu. Jadi kalau memang lingkungannya ini misalnya gue punya teman yang terlalu high gitu ya gue nggak harus gue ngikutin orang itu high gitu. Oke. Jadi lu Iya, jadi diri gitu. sendiri aja gitu. Nah, diri lu sendiri itu seperti apa? Maksudnya lu itu tipe cewek yang peramah, pendiam, aktif atau cenderung tidak aktif? Gue nggak tahu ya gue seperti apanya gue nggak tahu, tapi orang lebih taunya gue itu orang lain dibandingkan gue. Kalau kita kenal sama orang pasti kan orang nilai oh ini orangnya seperti itu gitu kan. Okay. Nah gue mendengar penilaian orang ke gue orangnya cepat dekat sama orang, kocak, tapi jutek. Ya itu jutek itu lebih banyak daripada yang lain gitu kayaknya. Tapi sifat jutek lu itu nggak bikin orang lu menjauh dari Zizi? Nah itu dia juteknya gue itu bikin gemes kata orang, tapi gue nggak Gemes tahu ya? itu betul atau enggak. Gitu. Oke, itu berbicara soal pergaulan sehari-hari di lingkungan lu di Padang ya. Iya. Oke. Enggak di Padang aja sih. Di mana Gue di aja? Padang aja singkat banget pergaulan gue. Kurang ajar. Jadi pergaulan lu sampai ke Pulau Jawa dan Sumatera gitu lah, katakanlah gitu ya. Iya, se-Indonesia lah. Buset. Biar gimana gitu ya kan. Iya. Nah Zi, sifat jutek lu itu tadi kira-kira mempengaruhi nggak dalam hubungan Zizi gitu loh dengan lawan jenis? Enggak sih. Misalnya begini, Kalau ada cowok yang pengen deketin Zizi gitu, kira-kira ada nggak sih yang menangkap kesan pertama deketin Zizi itu, aduh Zizi ini jutek, takut gitu? kalau menurut gue ya nggak tahu ya, gue enggak sih
ngaruhnya. Gak ada. Malah seneng deh lihat lu jutek kayak gini gitu. Oh gitu ya, malah itu jadi ciri apa sih, jadi ciri? Gue malah nanya sama lu, kalau cowok sukanya cewek jutek atau enggak? Apa adanya sih. Ya udah, gitu. Nah, terus lu tuh sebenarnya tipe cewek yang lebih senang lebih senang cowoknya aktif mengutarakan perasaannya, atau sebaliknya, lu yang lebih aktif mengutarakan perasaan lu kepada orang yang lu suka gitu? Nah gini, sebenarnya ini kayak lucu juga ya. Gue orangnya kayak apa ya? Gue suka sama nih cowok, tapi gue nggak mau utarakan. Tapi kalau seandainya sini cowok ngejar-ngejar gue jadi ilfeel. Aneh kan? Wah, itu mana itu dong? Iya, gimana sih itu sifatnya, gue juga nggak ngerti sih. Tapi selama ini yang terjadi faktanya gimana? Enggak, gue gini. Gue suka sama cowok yang cool, nggak agresif dalam dia suka sama gue tapi diliatin banget. Gue nggak suka cowok kayak gitu. Yeah. Ini dari segi PDKT ya. Oke. Kalau dari segi pacaran sih gue sukanya cowok yang perhatian, Yang romantis gitu ya. Kayak gitu. Oke. Gue lebih suka ngejar cowok daripada dikejar. Oke, itu kesimpulannya ya. Iya. Tapi itu pada saat proses PDKT nih. Iya. Tapi gue nggak mau ngungkapin kalau gue suka. Gimana sih? Iya. Tapi gimana dong si cowok tahu tuh bahwa lu tuh juga suka sama dia kalau misalnya lu cuek? Gimana? Iya, peka lah. Harus peka ya. Cowok juga punya perasaan kali, bisa ngerasa kali kalau ini kayaknya cewek suka dia sama gue gitu. Nah, oke, kita masih bicara soal proses PDKT nih. Nah, Aduh, proses PDKT tahu itu aja. cowok itu biasanya kan lebih aktif pada saat fase-fase pendekatan ya. Artinya mereka lebih sering ngechat, betul. lebih sering nelpon gitu. Nah, lu tuh sebenarnya senang tipe cowok yang aktif, ngabarin lu, nanya lu di mana, kepoin lu ngapain, atau yang seperlunya aja nih ngubungin lu? Kalau gue itu pacaran ya. Enggak proses PDKT dong. PDKT, kalau PDKT sih ya dia harus tahu dong, harus kenal gue ya, sering-sering hubungin gue. Tapi kalau misalnya dia terlalu hiperaktif kan lu jadinya nggak penasaran dong sama si cowok. Kalau terlalu aktif ya ilfil, kan gue bilang tadi jangan terlalu agresif. Guanya ilfil. Ya misalnya dia nanya lu di mana, lagi ngapain, udah sekedar itu doang. Ya lu di mana, cepet pulang nggak? Kalau kayak gitu kan gue nggak suka. Kalau itu mah udah posesif namanya. Iya makanya. Iya tergantung caranya dia sih sebenarnya. Oke. Jadi pintar-pintar si cowok aja membaca mood lu, mengambil. Iya, berarti gue harus punya cowok yang smart. Oke. Smart dari segi apa? Penampilan, finansial? Apa aja. Oke. Kalau finansial sih nggak terlalu ya, kan bisa dicari kalau itu. Oke. Dia harus smart lah ya. Nah, kategori smart cowok itu seperti apa menurut lu? Iya dia pinter bisa membagi waktu dalam menjaga pekerjaannya, perasaannya, keluarganya. Dia bisa membagi itu semua, nggak harus ini harus begini gitu loh. Nggak harus memaksakan keadaan. Jadi dia harus pintar membagi. Gitu. Oke. Gue juga nggak pinter-pinter banget sih dalam memilih cowok gue juga nggak ada yang benar kayaknya deh. Sekarang itu ada berapa banyak cowok yang deketin lu sekarang sih? Aduh ya Allah, emang harus disebutin ya? Ya kalau misalnya lu menganggap itu private ya jangan disebutin, tapi harusnya sih disebutin biar menarik ya. Banyak yang deketin ya. Iya deketin. Pokoknya intinya gue kan habis putus nih, udah hampir 2 bulan. Nah setelah itu gue sebenarnya semenjak gue pacaran memang ada juga yang ngedeketin gue, cuman gue nggak terlalu ngerespon orangnya. Kalau gue punya pacar, gue ngehargain pacar gue karena gue nggak mau digituin kan. Oke.
Nah, semenjak gue putus ya gue ya kalau seandainya di chat atau di telepon ya gue angkat, gue bales ya lumayan banyak. Gue nggak hitung. Banyak ya. Tapi yang lu respon ada beberapa orang. Ada berapa orang yang lu respon satu? Semuanya. Lagi merdeka ya, mumpung lagi merdeka ya. Iya, semuanya gue respon karena kan gue gak punya pacar. Tapi kalau seandainya gue punya pacar, gue gak akan respon itu semua. Gak mungkin, gak akan gue respon. Oke, tapi kira-kira lu ngerespon orang-orang yang deketin lu saat ini memang karena lu menghargai mereka, memang karena lu suka, atau itu hanya sekedar untuk mengisi waktu kosong lu, atau berusaha untuk melupakan mantan lu yang 2 bulan lalu putus itu? Kayaknya yang terakhir deh. Kasian ya cowoknya ya. Iya, jadi mereka-mereka yang sekarang aktif menghubungi lu itu adalah korban ya sebutannya. Kok korban sih? Iya Kan dong. gue gak minta. Gue gak minta dia ngubungin gue. Ya gue dia chat, gue balas, udah. Ya tapi kan setidaknya dengan lu merespon mereka kan lu ngasih harapan nih. Sementara Tapi lu tunggu dulu, Oke. kayaknya gue harus berdebat deh sama lu. Jadi gini, kalau seandainya dia menyatakan perasaannya sama gue, terus gue udah ngomong kalau gue belum bisa membuka hati gue, itu yang salah gue apa dia? Oke, berarti fase itu tidak terjadi sekarang ya? Enggak. Jadi mereka sebatas ngedekatin gitu aja tanpa ngungkapin perasaan mereka kalau gitu. Ada juga sih, tapi gue udah ngomong gue nggak bisa karena gue lagi abis putus, gue nggak bisa dekat sama siapapun. Kalau memang lu mau berteman ya silakan, ya udah. Gitu. Oke, berarti lu udah ngasih penjelasan itu di awal ya? Iya. Tapi dengan lu dideketin banyak cowok saat ini, kira-kira lu bisa lupain nggak mantan lu yang 2 bulan lalu itu? Nggak gampang lah, karena gue pacaran sama dia hampir 3 tahun loh. 3 tahun ya? Oke. Nah, pada saat fase pacaran, Zizi itu suka cowok yang seperti apa? Yang posesif, yang selalu nanya di mana, yang selalu ngelarang ini itu, yang selalu ngecek handphone? Aduh, emang masih ada yang pacaran ngecek handphone? Anak SMA kali itu kayaknya. Kita nggak bisa pungkiri bahwa itu masih ada di zaman sekarang. Enggak, gue gak punya pacar yang begitu ngecek handphone. Mungkin ada waktu gue masih sekolah kali ya. Tapi kalau ngecek handphone enggak ada. Kalau ngabarin ya ngabarin aja. Kalau pengen tahu dia kabarnya gimana ya di chat tanya lagi di mana, lagi ngapain aja. Sehari ini kerjaannya gimana gitu doang sih. Gue gak terlalu ribet sama pacaran. Gitu. Kalau misalnya lu kemudian ketemu nih atau pernah ketemu sama cowok yang overprotective, sikap lu gimana? Tapi gue pernah loh pacaran sama cowok yang suka main tangan. Kekerasan ya? Iya serius, itu pun bukan salah gue. Jadi gini, menurut gue dia punya penyakit kali ya. Penyakit? Iya serius loh, ini nyata. Ini pernah gue alamin. Gue lagi jalan di mall bareng dia, terus ada cowok yang kayak jelalatan ngeliatin gue, padahal gue nggak punya salah, nggak pernah ngegodain. Terus pulang-pulangnya gue jalan sama dia di mobil, gue digampar. Kenapa lu seneng ya diliatin? Kan menurut gue penyakit kan itu. Iya sih, cemburunya berlebihan ya. Iya, gue pernah kayak gitu. Dan itu yang anehnya, gue nggak bisa mutusin karena gue udah sayang. Nggak diputusin, gue tersiksa sampai gue pernah masuk UGD loh, masuk rumah sakit gara-gara digamparin sama dia. Aduh. Sampai berdarah. Serem ya? Sampai berdarah, sampai pingsan. Dan setelah kejadian itu lu masih bareng sama dia? Masih kan, bego kan? Iya sih. Masih begonya gue gitu. Kuadrat Cuman itu begonya. yang terakhirnya udah nggak bisanya. Dia selingkuh terus ketahuan sama gua. Dan itu sudah tidak termaafkan oleh lu ya? Iya. Dan selingkuhnya itu ya gimana sih? Udah menurut gua itu udah kayak udahlah kayaknya udah habis aja sama nih cowok gitu. Oh, endingnya malah justru bukan karena kekerasannya dia, sikap temperamennya dia, malah ketika dia selingkuh dengan orang lain ya? Pokoknya dia itu gituan sama cewek, gua tahu.
Tahu aja, mendengar atau melihat langsung? Kegap. Oh, oke. Gimana sih kegap? Dan disitulah berakhir ya? Iya, itu nggak bisa, gue nggak bisa maafin. Artinya ketika dia menunjukkan sikap temperamen ke lu itu masih bisa maklumin. Ketika lu menggerebek nggak sih bahasanya? Iya benar-benar kegap. Oke sih, itu masa lalu ya. Artinya dari banyak masalah yang perlu lo alamin sampai dengan suka duka lu dalam menjalin hubungan sama lawan jenis, pelajaran apa yang paling lo ambil hari ini? Pelajaran apa? Ya mencintai seadanya, semestinya, jangan terlalu berlebihan, karena menurut gua di pertemuan pasti ada perpisahan kan. Ya kalau seandainya lu bakal secinta-cintanya sama tuh orang, ya terakhirnya lu bakal sakitnya. Itu pelajaran gua, karena sekarang dulunya gua putus pasti gua mewek seharian, nggak mau makan, nggak apa sekali, ya semuanya gua lakuin, nggak bisa ngelupain itu si mantan kan. Tapi yang sekarang yang terakhir gua udah nggak pernah nangis, nggak pernah gua bisa nahan diri buat gua nggak ngechat dia. Kalau dulu gua masih ngechat gitu, kayak gitu. Lu setuju nggak dengan, gue pernah baca salah satu artikel nih Zi. Katanya, kata artikelnya tuh gini, jatuh cinta itu adalah cinta itu adalah tempat di mana kita bersedia untuk patah hati. Terus sepakat gak sih? Iya benar, gue setuju banget itu. Jadi lu jatuh cinta itu kepada orang yang sebenarnya lu udah siap untuk patah hati. Iya, itu benar banget. Iya kan? Iya sih. Nggak pernah tuh gua punya pacar mulus aja terus, nggak pernah seumur hidup umur gua udah berapa ini ya, harus disebutin umur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Umur gua udah 30 tahun. Gua nggak pernah tuh nemuin pasangan yang mulus-mulus aja. Pasti gua ngerasain ada patah hatinya. Itu juga bikin lu tambah lebih dewasa dalam menjalani hubungan-hubungan selanjutnya ya? Ini bukan dewasa lagi, gua rasa udah tua kayaknya deh. Oke, lu baru putus 2 bulan yang lalu dan... Aduh jangan diungkit terus. Enggak, maksudnya apakah dengan kejadian yang kemarin yang baru saja lu lewatin ini bikin lu kapok untuk jatuh cinta, atau lu udah pasang target nih, pasangan gue berikutnya udah harus ngasih kepastian kapan nikah gitu? Gimana? Gue nggak ada kepikiran buat punya pacar. Kalau ada jodoh ya syukur, kalau nikah ya alhamdulillah. Kalau enggak ya udah, gue udah pasrah nih. Bukan Tuhan aja udah pasrah, gue juga udah pasrah kayaknya deh. Iya, gue nggak ada targetan. Kalau memang ada jodohnya ya udah, gitu ya? Sedapatnya aja. Ya tapi gue nggak akan mau. Ya gue udah nggak mau. Gue harus nikah seumur gini, nggak ada kayak gitu. Tapi gue nggak mau pacaran ya. Gue udah nggak mau pacaran. Oke. Jadi kalaupun ada proses PDKT, setelah lu terima dia jadi cowok, lu harus segera nikah gitu ya? Karena lu gak mau pacaran lagi kan? Iya, mungkin kalau PDKT gue gak mesti, lu mau gak jadi pacar gue, dia ngomong kayak gitu, gue gak bisa. Kalau lu mau serius sama gue, lu nikahin gue aja, umur gue udah tua kali, gituin aja. Berarti lu harus nunggu seorang cowok yang datang deketin lu, terus ngomong kayak gini, Zi, kamu mau gak jadi istri aku? Harus gitu ya? Aduh, emang ada ya cowok kayak gitu? Gue jadi pengen, mana sih cowok yang kayak gitu? Adanya di sinetron atau nggak drama-drama Korea tuh banyak tuh? Enggak, pasti ada lah. Gue ya. yakin pasti ada, cuman ya 1001. Ya lu tetap harus optimis. Zi, terima kasih banyak ngobrol singkatnya. Kita senang banget. Semoga Zizi sehat-sehat di Padang. Amin, lu juga ya. Ya, semoga bisa dapat orang yang baik dan menjadi imam yang soleh untuk Zizi. Amin. Aduh, amin. Oke, terima kasih Zizi. Dadah. Iya, dadah.
Oke, pendengar Bina Podcast, itu tadi bincang-bincang kita bersama Zizi, salah satu teman kita yang ada di Padang. Terima kasih banget, dia udah bersedia untuk berbagi cerita bersama kita. Sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa di podcast selanjutnya.